Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karamatul sultanil aliyya isyaidan syabdul qadir janani qadasa wa sirrahu wa li ma'unati syahina wa masahina thamul hadrati syahimam ala liman wa sahibatul asyasyukur bihasni bahmat asyakiri wa khubaita khambat wa khubu rahmatihi wa ridwanihi amin syai'ul lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratin Ki Haji Abdul Jalil Ki Manasikun Ki Abdul Ki Ahmad Syarajudin Ki Haji Nawawi Wa'azulihim ba'furihim rahmatullahi alaihim al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah lil badri ya Allah. Salatullah salamun ala dhaha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim, para asatidz, para sepuh bilih sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken, pengurus Masjid Nurul Falah yang saya hormati, semua jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa bi'idnillah wa aunillah, dengan izin pertolongan Allah kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman, bisa bersama-sama bermujalasah, duduk bersama di tempat mulia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal kita untuk menolong kita baik di dunia sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan inna iddatas syuhuri indallahi isna asharu syahron, bahwa Allah Subhanahu wa taala
menciptakan bulan dalam setahun ada 12 bulan, yang mana di dalamnya ada yang disebut arba'atu hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Dan mufasir sepakat 4 bulan yang Allah muliakan dimulai dari bulan Dzulqa'dah. Dan ini adalah bulan yang sedang kita jalani, bulan Dzulqa'dah, atau dalam bahasa Jawa arane bulan apit. Arep pikirane apit jarene kejepit. Akhirnya suudun karo Gusti Allah, mulane bahasane Dzulqa'dah, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Maka kita masuk di bulan yang Allah muliakan. Maka apapun ibadah yang kita lakukan, sholat jamaah kita, sodako kita, zakat kita, amal soleh yang lain, semuanya akan digandakan, dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga setelah bulan Dzulqa'dah dilanjut dengan bulan Dzulhijjah. Maka bulan Dzulhijjah ini bulan di mana berkumpulnya ibadah-ibadah besar, baik ibadah haji yang sedang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang sudah di Makkahul Mukarramah, atau nanti ketika kita akan melaksanakan daripada persiapan Idul Kurban. Begitu juga ada ibadah sunnah, puasa, hari tarwiyah, hari Arafah. Begitu juga ada hari Idul Adha, semua terkumpul di situ. Maka termasuk mengingatkan kepada saudaraku sekalian bahwa kita wajibnya cuman ikhtiar, urusan hasil itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditakdirkan untuk hari ini, tahun depan untuk haji, ya sudah, tidak usah hitung-hitungan kepada Allah. Masa kita mau ibadah hitung-hitungan karo Gusti Allah? Duit wis kumpul donge bangku tuku oleh-oleh jebule nggo nglunasi nambahi ini kan. Maka kita luruskan niat kita dulu, bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, maka mari kita sudah pasrah kepada Allah nanti yang mengaturnya. Justru dilatih di sinilah agar ketika nanti di tempat di tanah suci itu tadi kita selalu husnudun, baik husnudun kepada Allah atau kepada manusia. Saya punya jamaah ibu-ibu itu pernah cerita ketika habis melaksanakan ibadah haji dengan suaminya, ketika tawaf di Ka'bah, itu suaminya merasa bahwa ada kesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Walaupun itu tidak wajib, tapi kalau ada kesempatan ya barangkali bisa. Ternyata dengan semangatnya ingin mencium Hajar Aswad, sudah dekat sekali, sudah mencium itu. Kedisitan orang yang gede dhuwur ireng, orang Afrika, sing donge ngambunge watu, ngambunge kelek. Di situ akhirnya muncul ning ati wong wis ireng gede dhuwur, keleke mambu gitu kan. Itu dia sedang ibadah haji. Ternyata setelah selesai itu rangkaian itu tadi pulang ke hotel, ketika akan makan, setiap akan makan makanannya baunya kelek. Dan ini bukan main-main, artinya itu di tanah suci tidak boleh kita prasangka hati saja akan kembali ke dirinya, apalagi dengan ucapan misalkan sampai mencaci maki. Wah, jangan harap-harap selamat nanti. Makan pagi baunya kelek, makan siang, sore pada baik ini menggunakan kelek terus.
nangis akhirnya ngadep maring ustadz sing mimpin, ditakoni sampean kas nglakoni dosa apa? Mboten bosot, kula mboten maksiat mboten napa, ana wadon ayu kula mboten delengen. Ya wis yen kaya kon kas jengkel karo sapa. Tembe kelingan ki kula jengkel niku pas lagi pan ngambung Hajar Aswad jebule ngambunge keleke wong sing gedhe dhuwur ireng. Terus kaya mambu pisan kula jengkel. Ndak kuwi jengkele sampeyan ki ora kenang. Akhirnya dia diarahkan untuk taubat kepada Allah. Ketika diarahkan taubat, seketika akan makan buah keleknya hilang. Ini menjadi satu contoh bahwa ketika panjenengan akan melakukan perjalanan ke Baitul Haram, Makkatul Mukarramah, tempat suci, entah itu umrah entah itu haji, biasakan dulu, luruskan, bersihkan niat hati panjenengan dari rumah. Jangan sampai kebiasaan di rumah di sini nyuudoni uang ana wong apa serba dijengkeli apa jengkeli, sampai di sana nanti rugi dirinya sendiri. Makanya disuruh untuk membiasakan sebelum berangkat 1 bulan 2 bulan sebelumnya sama orang baik semua. Cuman persoalannya kadang baiknya ketika akan berangkat saja dianggap cuman sebagai syarat sementara, tapi nanti setelah pulang ya habis bebas, dianggap bebas. Tidak tahu bahwa orang setelah ibadah haji itu menjadi tombaknya masyarakat, menjadi tombaknya masyarakat. Ya kalau orang belum haji misalnya mau tongkrongan mau apa rada pantas, coba Pak Haji kok tongkrongan yang dalam, kaji ke tongkrongan itu tetap tidak pantas, menjadi tombaknya masyarakat. Ketika di lingkungan umumnya, artinya di lingkungan kita ada orang meninggal, ya kita mendoakan, membacakan tahlil yasin. Ketika ustadz ora ana, ya sing dipersilakan mesti Pak Haji, Pak RT, Pak RW ya mesti delenge kaitan ibadah. Oh dia sudah ibadah, rukun Islam yang kelima sudah dilaksanakan, maka menjadi tombak masyarakat. Artinya harusnya setelah pulang ibadah haji harus semakin rajin sama orang, harus semakin lebih baik. Bukan ketika akan berangkat saja ngaruh-ngaruhi, barang bis balik malah jaluk gentenan diararui Pak Haji, orang diundang Pak Haji dugal, haji cap apa modelnya. Urusan ibadah itu urusan privasi kita kepada Allah, ndak usah orang lain harus manggil kita dengan sebutan Pak Haji. Ibadah kok masih pengen dipanggil itu, ndak dipanggil marah-marah, ndak dipanggil marah-marah. Nah kalau sudah urusannya kepada Allah, sudah, kita sudah lillah, maka itu ibadah haji. Begitu dengan ibadah kurban yang kita laksanakan setiap tahunnya, harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, artinya secara hukum fikih itu tadi ulama sepakat bahwa 1 kambing untuk 1 orang, dan tidak ada ulama Indonesia menyebutkan 1 kambing untuk 1 keluarga. Ustadz sekarang saja yang di YouTube tidak paham hadis, tidak bisa ngoceti hadis, tidak bisa ngoceti ayat Quran, sehingga terjebak dalam teks yang akhirnya menyesatkan masyarakat. Dan ulama kita yang alim-alim di Jawa itu ulama, bukan ulama sembarangan, mereka tahu semua. Kok kenapa munculnya sekarang ada tulisan di WA 1 kambing untuk 1 keluarga? Kalau toh Rasulullah melakukan itu, kata ulama itu khususiyah untuk Rasulullah, sesuatu yang diistimewakan khusus untuk seorang nabinya Allah, seorang kekasihnya Allah. Dan kita bukan nabi kok panjaluk siji ngusah keluarga. Kanjeng Nabi itu orang yang istimewa, orang yang sempurna. Ketika wajar ini untuk saya, untuk keluarga saya, untuk seluruh umatku. Itu Rasulullah, sifatnya khusus untuk Rasul, tidak berlaku untuk umat.
Sama Rasulullah wajib melakukan sholat witir, sholat tahajud, tapi tidak diwajibkan untuk umatnya. Rasulullah wajib masuk ke dalam Ka'bah ketika ibadah haji, tapi setelah keluarnya beliau sedih sehingga ditanya oleh istrinya, kenapa ya Rasul, kamu ketika masuk kok senang sekali akan masuk ke Ka'bah, senang, tapi setelah keluar kau sedih? Saya takut barangkali ini menjadi satu kewajiban bagi umatku, maka menjadi berat. Maka di sini pentingnya ngaji, sehingga jangan sampai salah memahami Quran hadis. Karena banyak orang-orang yang baru paham sebentar, mohon maaf, kowar-kowar macam-macam, tidak paham. Kalau tidak paham jangan di-share dulu, tapi tanya dulu sama yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Qur'annya sudah menyebutkan, ketika tidak tahu bertanyalah kepada ahlinya. Bukan tidak bertanya tapi ngapunten ngeser-ngeser. Ya, lebih baik ngeser yang bermanfaat, ngajak orang ayo dzikir, ngajak orang apa intinya amal soleh saja. Tapi jangan menyalahkan satu amalan yang dimana itu sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita dan itu dasarnya sudah jelas. Ya, artinya bahwa orang yang berkurban satu orang, maka keluarganya tetap dapat cipretan pahala, oleh cipretan pahala. Tapi nama tetap yang dicatat malaikat yang nama kurbannya si Fulan bin Fulan, bukan satu keluarga. Akan tetapi di dalam kitab Iqyat disebutkan menurut Ibnu Abbas, malah di situ memberikan satu istilahnya agar orang-orang Islam itu di hari Idul Adha itu mereka tidak menyalahkan orang lain dengan cara ya di hari itu kalau tidak mampu, belum mampu untuk menyembelih kambing, ya nyembelih jago, nyembelih ayam sebagai bentuk wujud untuk bersedekah, ikut bersedekah. Kedino orang menghasut panitia gara-gara orang keduman daging jengkelan, tapi itu di rumah makan itu kan. Itu kalau mengikuti madhabnya Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, itu di kitab Iqyat disebutkan seperti itu. Ya, sama dapat pahalanya besar. Artinya bahasanya yus makan-makan. Maka Islam yang paling baik kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, Islam yang paling baik itu bagaimana? Ita'amu ta'am, ya sing senengnya makan-makan, mangan bareng, nginung medang bareng, ngopi bareng, itu Islam yang istimewa. Artinya panjenengan diajak dening para ulama gun ngaji bareng, ngaji terus ku medang bareng, itu sudah sesuatu yang istimewa. Jangan dianggap apa sih ngaji bareng mangan-mangan ngentek nakas masjid tuh karena wong bodoh orang paham hadis. Ya, ketika yang sudah kita lakukan ini sudah berdasarkan hadis dan sudah keren, sudah bagus sekali. Ya, sudah bagus sekali. Ya kan? Pada subuh minggu pengurusnya luar biasa, mengadakan sarapan bersama atau medang bersama, itu yang namanya benar-benar Islam yang istimewa, yang baik. Maka monggo kula panjenengan sami manfaatkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di situ di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kemuliaan. Dalam satu keterangan di tanggal 1 Dzulhijjah, di mana Nabi Adam alaihi salam mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah setelah dikeluarkan dari surga, diturunkan di bumi dengan meminta ampunan kepada Allah dengan doa yang sudah masyhur, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Dan itu bisa dilakukan kita, ikut tetap berdoa, itu menunjukkan bahwa kita juga banyak salah dosa kepada Allah. Habis sholat bisa dibaca 3 kali, habis sholat dibaca 3 kali, barokah doa itu kita insya Allah cepat diampuni oleh Allah. Nabi Adam di tanggal 1 Dzulhijjah akhirnya sudah dapat kabar bahwa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di tanggal 2 Dzulhijjah itu sendiri sejarah di mana Nabi Yunus alaihi salam dikeluarkan dari perut ikan hut, atau dalam bahasa maknanya ikan paus yang terbesar gitu kan. Jadi itu atas perintah Allah.
Karena di dalam sejarah emang istilahnya Nabi Yunus itu tadi ketika ngajak-ngajak kepada kaumnya, kaum diajak-ajak tidak mau, untuk beriman susahnya luar biasa, sehingga sampai akhirnya sudah pada puncaknya Nabi Yunus minta kepada Allah, ya Allah, ini kaumku susah, sudah diajak-ajak, sudah urusan di dunia baik, kon ibadah dunia baik, ngawan bengi dunia sing digolek duit bayaran terus ganjarannya orang gelem digolek. Maka sampai akhirnya minta kepada Allah supaya hancurkan saja. Nah, coba caranya Kanjeng Nabi modelnya kayak gue merakat dan kau umat. Untung Kanjeng Nabi wong sing apik, saapik-apiknya Nabi. Tidak pernah mendoakan umatnya jelek, tidak pernah. Selalu mendoakan baik. Maka kita yang mengaku sebagai umat itu doakan yang baik bagi orang yang belum datang ke masjid, bagi orang yang masih maksiat, bagi orang yang belum ibadah. Jangan dibenci, jangan dicela. Kalau kita mengikuti Rasulullah. Maka akhirnya Nabi Yunus itu tadi dikasih kabar oleh Allah, ya Yunus, yes, nanti itu kaummu nanti akan saya kasih musibah besar, bencana besar. Dalam bahasa istilah nanti di hari Jumat bencananya datang, disampaikan kepada kaumnya, kaumku, kalian kalau sampai emang tidak iman nanti akan datang bencana besar hari Jumat. Itu ada kaumnya yang kepikiran, akhirnya ngintip rumahnya Nabi Yunus, temenan apa ora tuh, diintip nih rumah, wah diintip jebule lagi medang santai, oh berarti durung teka musibah, berarti orang temenanan. Tapi ketika di hari Kamis, maka Nabi Yunus bahasanya di situ pergi minggat dari kaumnya, keluar dari kaumnya. Tapi setelah itu kaumnya ngintip lagi rumahnya Nabi Yunus, aduh berarti ini benar akan datang musibah besar. Maka seketika kaumnya itu tobat semua, tapi Nabi Yunus tidak tahu. Dia menghindari barangkali ada bencana, dia pergi duluan. Maka karena daerahnya Nabi Yunus dekat dengan pesisir laut, dia nyeberangi laut naik kapal. Ketika naik kapal itu di tengah-tengah itu kapalnya itu golang-galing, ya, maka di zaman itu masyarakat di situ punya mitos keyakinan yen kapal ke ditumpaki uya-uya golang-galing berarti sing numpake ana wong sing minggat sing omah, ana wong sing minggat sing omah. Maka ditakoni laka sing jawab, laka sing ngaku. Akhirnya gawe undian, nama dilebok kena ning toples, ya, dikocok, sing metu namanya sapa, berarti itu kudu metu, kudu ngebur ning laut. Ben kapalnya ora uyak. Maka ketika diundi nama yang keluar namanya Nabi Yunus, maka orang-orang jangan, masa Nabi disuruh jebur itu kan, sudah namanya masukkan lagi, dikoclok lagi, keluarkan lagi namanya Nabi Yunus lagi, kalau sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Yunus tidak enak, ya udah saya saja yang gebur. Maka ketika gebur Allah sudah nyuruh kepada ikan nakhoda, ikan makan itu hambaku masuk ke dalam perutmu. Intinya makannya bukan dimakan di kunyah, mangap saja sudah masuk ke dalamnya, jadi tidak terkena. Jangan pikirkan bahwa dimakan di kunyah ya hancur itu kan. Jadi dimakan cuman mangap saja kan, paus kan besar kan. 5 orang masuk saja tidak terasa kan, masuk saja sudah. Dan ketika masuknya di situ merasa salah kepada Allah, maka di situ Nabi Yunus doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doanya Nabi Yunus di dalam perut ikan, selama dalam perut ikan membaca itu. Maka di tanggal 2 Dzulhijjah Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Ketika dikeluarkan, dia akhirnya mencari kabar kepada masyarakat, bagaimana ini desa ini, bagaimana orangnya
mati apa enggak? Maka dijawab enggak, orangnya hidup. Dan tidak ada bencana, tidak ada. Tambah bingung Nabi Yunus. Akhirnya ketemu salah satu warganya, dia tidak berani tanya, malah lari. Karena adatnya di situ kalau ada orang minggat dari desanya, kampungnya, terus nanti ketahuan ketemu di jalan, dia ditangkap, dibunuh. Dibunuh. Jadi Nabi Yunus lari. Tapi larinya akhirnya kan, saya bukan seperti itu, saya terima kasih sama panjenengan sebagai seorang nabi karena di hari Jumat itu ternyata tidak ada bencana. Jadi itu menjadi satu pembelajaran untuk kita betapa luar biasanya nabi-nabinya Allah. Artinya Allah pun maha adil ya, Allah pun maha adil. Maka ketika kita memuliakan di bulan tersebut, syukur-syukur bisa dengan berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10-nya Idul Adha. Nah ketika di tanggal 1 sampai 9 itu tadi pahalanya besar sekali. Termasuk ulama, sebagian ulama menyebutkan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan man shoma hadhil ayyam, barang siapa yang berpuasa di hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, akramallahu bi asyrati asya'a, Allah akan memuliakan orang tersebut dengan 10 perkara. Dimuliakan oleh Allah orang yang memuliakan di bulan Dzulhijjah 10 Dzulhijjah 10 pertama, 10 hari pertama. Ya. Dimuliakan al-barakatu fi umrihi, umurnya akan diberikan keberkahan. Selalu ingin melakukannya kebaikan. Yang ada dalam hatinya terpaut pengennya ning masjid, pengennya amal soleh terus dejak sing mubadir perkara sing kaya orang manfaat sungkan. Itu namanya umur yang barokah. Ya terpautnya kepengen yang baik, liburan yusuk kepengennya melakukan sesuatu yang baik di lingkungan, ngersiki rumputnya dijabuti, atau mungkin ada batu di tengah jalan diambil. Itu kan ibadah besar, pahalanya gede kalau menyelamatkan orang ya. Wa ziyadatu fi mali, termasuk hartanya akan ditambah oleh Allah dengan memuliakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wal hifdzu fi iyalihi, keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya akan dijaga. Wat takbiru li sayyi'ati, maka akan dilupur segala kesalahan-kesalahannya, dihapus segala kesalahan-kesalahannya oleh Allah. Wat tad'iful li hasanati, akan dilipat gandakan segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Maka kesempatan kita masih diberikan umur oleh Allah, kesehatan, ayo kita manfaatkan. Jangan sampai santai-santai saja. Dalam bahasa istilah ketika ning dunya lagi akeh wong dingin bantuan si pemerintah kok jenengan orang marak, ya ora oleh. Kan bahasa seperti itu. Nah Allah sedang lagi loman-lomane bagi-bagi pirang-pirang kok ingin pahala, kok kita ndak ikut rayah, itu kan orang melu raya, kan berarti orang yang rugi, gitu kan, orang yang rugi. Wa tazhilul li sakarati mauti, termasuk akan dimudahkan ketika dalam kondisi sakaratul maut, karena memuliakan di hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Wa diya'u lidulumati kubrihi, Allah akan memberikan lampu penerang di alam kubur dengan memuliakan 10 Dzulhijjah, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Wat taskilu limizani, akan diberatkan timbangannya nanti di akhirat. Wan najatu min dirokati, ya, maka dia akan diselamatkan dari ketika kondisi di akhirat. Wasu'udu ala darajati, termasuk akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjenengan yang hari ini mungkin mampu ada uang untuk kurban, ya disiapkan niat untuk kurban.
Tapi kalau kurbannya untuk keluarga, uangnya dari panjenengan, tetap secara hukum itu harus menyampaikan. Misalnya kurban untuk istri, sampaikan, Bu atau Dek, ya, ini nanti tahun ini kita kurban tapi buat kamu, jadi dikasih tahu. Ketika ke anaknya juga sama, anaknya dikasih tahu. Itu apa, perintahnya seperti itu. Jangan langsung asal, harus disampaikan sebelum. Untuk kurban itu harus disampaikan. Dan jangan sampai dengan bahasa mengorbankan satu kambing, kok keluarga ini, kok keluarga, satu kambing yang namanya Fulan bin Fulan. Kalau keluarga ya berarti untuk satu sapi mungkin pantas. Ini satu sapi dari keluarga Fulan bin Fulan, oh berarti orang 7, sudah, itu kan. Tapi kalau satu kambing, jangan namanya ini dari keluarga ini, dari keluarga berarti kan banyak orang. Ya harus, panitia harus lebih jeli lagi, memperbaiki lagi. Ini namanya siapa? Kambing kok keluarga, harus satu orang, gitu kan. Namanya satu orang, ya, untuk satu orang. Dan dijaga itu tadi perintahnya, utamanya, sempurnanya ya kalau mau kurban jangan motong kuku dulu, dijaga sifatnya, akhlaknya biar baik. Dan yang lebih penting lagi ya, kalau sudah niat kurban ya sudah, yang penting tidak usah apa, setelah menyaksikan sampai selesai melihat dikuliti dan sebagainya, nanti pengennya makannya macam-macam, semuanya pengen didapat semua, itu enggak. Ya bagiannya kan sepertiga secara hukum fikih, sepertiga. Dan untuk kurban itu tetap, karena pembagiannya menjadi sedekah, maka tetap di situ diperbolehkan untuk membagi kepada non-Islam. Ketika di lingkungan sini ada non-Islam, dihitung, jangan tidak. Berbeda ketika zakat fitrah, zakat mal, maka wajib syaratnya adalah orang Islam. Non-Islam tidak boleh. Tapi kalau untuk kurban, daging kurban, maka orang Muslim harus dikasih sebagai syiar. Masa kita lingkungan makan semua ada orang non muslim 1-2, niki kibit-kibit di sana, mung mambune tok, ngerti mambune. Masa kayak apa Islam? Berarti kan kejam kalau bahasanya kayak gitu. Itu ndak, kasih ya, harus dihitung berapa, tetap mereka dihitung, dikasih. Terus tadi istilahnya untuk orang yang meninggal dunia itu ada dua pendapat. Kalau wasiat untuk kurban maka dia wajib dilaksanakan, kalau tidak wasiat tidak usah kurban untuk orang yang meninggal. Walaupun ada pendapat lain ya tetap sama, karena itu sedekah ya sama. Cuman alangkah lebih baiknya, lebih manfaatnya lebih besar ketika untuk ngekholi orang tua atau simbah yang meninggal. Ngekholi nyembelih wedhus itu jauh malah lebih baik, karena itu khusus murni. Ini namanya ngekholi untuk sedekah yang meninggal. Tapi kalau untuk kurban bagusnya untuk yang masih hidup saja, utamanya untuk yang masih hidup ya. Artinya ada dua pendapat ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak kalau untuk orang meninggal. Tapi sepakat ya semua membolehkan kalau yang meninggal wasiat. Kalau tidak wasiat ya tidak usah ya. Dan juga perlu diingatkan lagi, karena masih banyak yang sering terjadi, khususnya mungkin panitia-panitia yang dadakan, panitia-panitia yang tidak resmi. Karena di mana-mana sama, tidak di sini di mana yang jadi panitia yang aktif di masjid, di musola, nanti hari hanya yang ikut-ikutan banyak, sing wis nggawa lading dengan PD-nya jadi panitia. Padahal ya tidak ada yang menyuruh misalkan. Tapi mau gimana lagi ya, kita pikirnya ya wis bareng-bareng, itu kan niatnya ibadah sudah. Cuman kan nanti ketika hal yang semacam itu kadang yang merusak siapa? Yang merusak ya mereka yang tidak ngaji. Dianggapnya bahwa ini adalah milik panitia. Sehingga pun dan sering terjadi
dalam penetelan kayak mau ketika baru nguliti hewan kurbannya itu tadi, nanti si nguliti orang ngaji sambil ditugel anaknya marak dengan kena ngutil sambil siji misalkan, atau ngesak kontol siji misalkan ya. Kadang kan ada yang seperti itu, haram hukumnya haram, itu bukan haknya kok diambil, belum dibagikan, yang kurban aja belum dapat kok bis ya ngesaki, itu haram. Jadi itu diingatkan, tolong barangkali ada yang pandai seperti itu, ditunjuk saja, pakai nunjuk tangan terus ngomong di speaker saja, daripada jenengan ikut dapat dosanya ya. Artinya kalau dikasih tahu secara baik-baik tidak mau, ya pakai mic ngomong, si fulan itu kayak gini-gini ya, biar orang semua dengar, biar dia malu, enggak apa-apa, tujuannya jerah biar yang lain tidak ikut-ikutan. Karena ibadah kurban itu adalah ibadah besar, kalau dilakukan baik pahalanya besar, tapi kalau salah dalam langkahnya dosanya besar. Itu resikonya, itu diantara itu, mau dapat pahala besar apa dosa besar. Maka ketika yang terjadi di masyarakat tadi, misalkan mayoritas kebanyakan ulama itu semuanya mengharamkan menjual. Panitia itu menjual kepala, menjual kulit. Walaupun sekalipun ada ulama yang membolehkan tapi dengan syarat tertentu. Tapi syarat ini dibolehkan tapi kan akhirnya disalahgunakan, dijadikan ajang bisnis. Ya kalau ada keterbukaan tidak jadi masalah. Oh ini menjual kepala, ini uangnya tadi segini, nanti dialihkan mau kemana, atau dikasihkan ke anak yatim, fakir miskin atau apa. Jangan malah masuk ke kantongnya sendiri. Itu banyak di luar sana yang seperti itu. Makanya saya lebih condong senang dibagi-bagi semua saja, sudah, tidak usah ada istilah dijual itu kalau sudah menjadi hak jenengan oleh jatah endas, itu berarti bisa hak jenengan, maka jenengan boleh untuk menjual. Tapi dengan catatan kalau jenengan kondisi bukan orang kaya, syaratnya bukan orang, jenengan duwe mobil kok oleh daging dedol, ya tetap orang oleh haram. Harus malah apa? Dikasihkan sodakokan ke orang di bawahnya, ya kan? Maka orang kaya tidak boleh menjual daging yang sudah dikasihkan, bolehnya dikasihkan saja, jangan dijual. Dan panitia itu tadi bahasanya, ya bagusnya jangan menjual, itu malah bermasalah nantinya, repot, khawatirnya regenerasinya nanti salah menafsiri. Wah waktu zaman kayak oleh kededul, ngerti ini mau dedul tok, ndak paham ada syarat menjual itu bagaimana, serah terimanya bagaimana. Itu ndak asal-asal sing paltu kumarak datung pira sing siji 30.000 karena 10 berarti 300.000 wis bayaran, itu ndak seperti itu, ndak. Tapi harus ada serah terima ke orang lain baru nanti berikan lagi ke panitia, baru panitia dijualkan. Itu caranya seperti itu secara hukum. Ya artinya lebih baik ya dibagikan saja, dibagikan ya biar sama-sama enaknya, dibagi rata. Maksudnya dibagi rata, separuh panitia, separuh masyarakat, sehingga panjenengan yang jadi panitia tidak akan kena omongan. Maksudnya gantian. Kalau tahun ini misalkan ada 15 kambing, ya 7 kepala untuk masyarakat, 8 kepala untuk panitia, dan itu dibukukan, ditulis tahun ini yang dapat ini kepala, nanti tanda tangan, biar apa tahun depan gantian yang belum, sehingga adil. Tapi kalau asal bagikan dijamin sing oli-oli terus, sing ora ya ora, itu namanya tidak adil, itu kan? Harus dibukukan, adanya pembentukan ya ada pembubaran. Maka kalau pengen pelayanannya baik, dengan cara harus yang baik, melayani masyarakat, dan itu menjadi satu amanah. Amanah. Ketika salah melakukan ya pada baik, kan amanah tidak digunakan semestinya dosa kan. Itu kan amanahnya orang yang kurban, memberikan ke panitia, pasrah, ini monggo minta untuk
apa namanya, dikerjakan dengan baik kan bahasanya kayak gitu kan, dilakukan sesuai dengan syariat Islam, pasti ya orang yang masyarakat kan kayak gitu ya, kan? Ya. Maka harus dilakukan dengan baik. Monggo, ada yang ditanyakan? Pak Waluyo mau tanya? Iya. Monggo yang ingin tanya ke sini biar dengar. Iya, biar yang lain dengar. Ini kan bentar lagi sudah masuk Dzulhijjah, jadi ada perkara-perkara apa monggo yang ragu ditanyakan. Barangkali saya bisa jawab. Iya, terima kasih. Jadi antara akikoh dengan kurban itu sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda. Akikoh itu berarti urusannya orang tua. Kalau kurban kan kita sendiri atau orang tua juga bisa misalkan. Dan di sisi lain waktunya pun berbeda. Karena kalau kurban kan waktunya khusus. Di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 ditambah hari 3 tasrik. Cuma 4 hari. Kurban itu waktunya cuma 4 hari. Sedangkan akikah waktunya di luar 4 hari itu boleh lebih panjang. Kalau akikah berarti mulai dari kelahiran anak di tanggal hari ke-7 sampai baliknya si anak. Setelah itu sudah gugur orang tua. Tapi ketika mau mengakikohi, ketika dia sunat, ketika dia nikah, ya tidak apa-apa, namanya ibadah, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya. Maka ketika berkurban belum akikoh bagaimana? Ya sangat boleh sekali, tidak ada yang melarang, tidak ada hukum yang melarang. Tinggal melihat saja kondisinya kita dekat kemana. Kalau konteksnya adalah kita misalkan di bulan Dzulhijjah sudah masuk jenengan anak rezeki, ya yang didahulukan adalah kurban. Walaupun ada ulama yang menyatakan boleh berkurban plus sekaligus akikoh, tapi katon medite hitung-hitungan. Nggih. Iya nggolet untunge. Ora beda kaya wong buka hajatan di bulan Ramadan. Kan tujuannya ben ora sangat kena jajan, tapi oli bati. Ya. Ya bisnis itu kan. Jadi kan bisnis bahaya kan, ya. Jadi urusan ibadah itu tadi misalkan monggo jenengan jangan apa istilahnya terpengaruh dengan bisikan setan. Wah durung akikoh aja kurban atau mending omongannya wong sing ora ngaji. Itu ndak usah diguguk. Wong mau ibadah kok maju mundur. Laksanakan saja. Belum akikoh ya ndak apa-apa, sah saja. Ya, kurban belum akikoh itu sah. Ya. Bukan dilarang. Sah. Ya. Artinya boleh, sangat-sangat boleh sekali. Ya. Karena urusannya di situ sudah beda-beda. Monggo apa lagi? Oh ya monggo, Pak Haji monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. 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 Iya. Hmm.
Iya. Oke. Waalaikumsalam. Jadi emang itu yang belum selesai di masyarakat karena kondisinya tidak tahu atau tidak mau tahu, atau kondisinya tidak mau merubah hal yang lebih baik mengikuti syariat Islam. Selama tidak mau mengikuti syariat Islam akan ada problem terus, masalah terus. Artinya bahasanya Allah tidak ridho. Kalau tidak ridho kan berarti ada masalah. Ya kan? Maka keterkaitan dengan tadi bahwa kayak panitia ya tetap berhak untuk mendapatkan bagian. Misalkan bagiannya misalkan tadi bahasanya secara daging mungkin ukurannya sama dengan yang lain, terus mungkin penambahannya adalah tulang, kan seperti itu ya. Dan keterkaitan dengan istilahnya ukuran untuk lingkungan dengan orang yang jauh dari lingkungan datang ke sini itu jangan disamakan, jangan disamakan. Nah yang kurban kan lingkungan sini, jadi yang wajib lingkungan sini yang didahulukan. Kalau di sini 1 kilo maka untuk orang yang datang ya 1/4-nya, jangan sama. Dan mereka pun datang ke sini juga pakainya motor kok, bukan orang fakir miskin, malah orang yang untuk bisnis dijual lagi, ya kan? Ya kan? Kan hampir rata-rata kan kayak gitu. Dan mereka datang ke sini saja biasanya wis gendong, wis nggawa kresek, wis anak isine. Misalkan wis dapat 1/2 kilo, mau buat apa lagi datang nunggu maning benuli akeh, itu aja dimakan 1 keluarga bisa nggo 3 dina. Gitu kan. Maka artinya harus dibedakan antara untuk yang lingkungan yang orang kurban untuk lingkungannya sama orang di luar lingkungan. Dan keterkaitan dengan tadi kepala, untuk kaki dan kulit ya bagusnya dibagikan semua saja. Jadi jenengan ndak ribet harus ngedul terus ngobagi-bagi kena maning duit, harus ke panti asuhan juga ribet sekali kan. Kan ribet kan 2 kali kan. 2 kali pekerjaan kan. Wis kayak wis kesel kudu montang-manting mana-maning. Yang enak sudah mempercepat. Yang menjadikan lamanya di dalam proses apa istilahnya eksekusi dalam penetelan, terutama nguliti, itu yang lama gara-gara karena apa? Kulit dijual. Orientasinya apa? Kalau dijual jangan sampai bolong, jangan sampai sobek. Sekarang saya tanya, apakah ada hukum ketika nguliti tidak boleh sobek? Tidak ada. Persoalannya ini kepada masalah orientasi karena dibisniskan. Jadi mari kita perbaiki. Sing penting ke yuk warga bareng-bareng dirampung kena supaya orang masalah butuhnya untuk mempercepat sebelum duhur biar sudah pembagian lingkungan itu sudah menikmati. Jangan sampai menunggu-nunggu sampai adzan duhur kentap-kentip jagoane bocah cilik ora gelem mangan gara-gara ngenteni daging teka. Jenengan dosa. Karena apa? Panitia mengutamakan kulit agar bisa aman, jangan sampai sobek. Ini hati-hati. Hampir rata-rata seperti itu saya tak sampaikan. Jenengan mau mengambil dasar dari mana? Wong kita tidak ada di dalam urusan untuk mengulit itu tadi harus kulitnya harus benar, tidak boleh sobek, ya kan? Butuhnya kan cepat. Ayo cepat biar dibagikan. Makanya semuanya itu boleh nguliti pansuwak-suwak orang jadi masalah. Ya aja khawatir diganyami pendeliki panitia, kepimpin bisa ngati suwek. Nuki panitia merasa benar itu di situ. Ya, artinya misalkan ada sesuatu yang kurang pas, yang tahun-tahun kemarin, ya sudah kita perbaiki tanpa harus menyalahkan orang lain, sudah itu saja. Oh jebule selama ke panitia salah, yus orang nyalah-nyalah jenengannya jadi dosa nyalahana, gitu kan. Jadi tidak usah, tinggal diperbaiki saja. Tadi saya sampaikan kulit, kepala, kaki sudah dibagi rata saja, separuh masyarakat, separuh untuk panitia. Sudah selesai, enak. Jenengan orang bakal digrenen karena apa? Loh, masyarakat juga dapat, iya kan? Yang penting dicatat saja, dicatat.
Yang jadi problem kan misalkan kulit paling kulit kambing, kalau kulit sapi kan karena ndak ada ininya kan. Terus misalkan masyarakat dikasihnya kan kulit, misalkan kulit kan dalam bentuk wujud satu, bukan dipotong-potong. Jadi kalau satu mereka bisa untuk dijual, ndak apa-apa, itu sudah hak mereka. Yang penting dia bukan orang kaya. Ya, ingat-ingat, yang penting bukan orang kaya. Kalau jenengan kategori masuk orang kaya, sudah kasihkan tukang becak atau siapa yang orang yang lewat apa, ndak apa-apa. Jadi sedekah panjenengan atau keluarga jenengan yang di luar sini yang kategori belum mampu ditelepon ke menek ke anak daging ke sekalian kulit ndas digawa neng bunga nemen no sedulure ya jenengan ganjaran gede sedulure malah wis pokoknya hari ngalem jenengan luar biasa ya walaupun jenengannya ulingin ya. Tapi diberikan lagi dapat pahala ya kan. Sama saya ketika setiap tahunnya dari masjid ke masjid ngasih datang ke rumah beberapa bungkus sampai puluhan bungkus, saya tak kasihkan lagi ke fakir miskin. Cukup untuk sehari itu mangkok kecil saja makan satu keluarga harus sudah habis, tidak boleh besok makan yang kayak gitu lagi. Ngapain harus ditumpuk-tumpuk di kulkas, seakan-akan kok kayak kita tidak pernah makan kayak gitu ya kan. Artinya kan tetap bahasanya barangkali di luar sana ada orang yang tidak mendapatkan. Kita ingat kepada mereka karena itu hari berbagi, hari berbagi menyenangkan orang lain. Ketika kita ada lebih berbagi, makanya yang kadang saya ributnya misalkan saya berbicara sendiri di lingkungan sendiri, misalkan di lingkungan rumah sendiri, itu kadang luah luwih bahasanya, luah luwih karena di lingkungan sudah dapat banyak, nanti dari lingkungan yang lain ngasih lagi, tidak cuma satu hari, sampai di hari tasyrik masih ada yang membagikan. Kadang di situ muncul rasa sombongnya orang fakir yang saya kadang tidak suka. Sombongnya gimana? Ana wong ngateri daging ditotok-totok pintune, paningin daging ditakoni, ngapunten niku daging nopo? Yen daging kambing ngapunten, tapi yen daging sapi kulo tambi. Siapa orang gawe jengkel? Ki kan wong sombong. Mikirannya wetenge dewek. Kalau dia berpikir bahwa selama ini dia jarang sedekah, ketika Allah memberikan kesempatan dikasih lebih, kasihkan ke orang lain yang tidak mampu, yang di bawahnya. Dijadikan sebagai ajang sedekah selama ini belum dilaksanakan. Undelena wong sing mampu nggel setiap saat bisa nyantuni, bisa zakat, kok jenengan dikasih kesempatan waktu itu malah ditolak karena mikirnya wetenge dewek. Coba kalau mikirkan bukan perut sendiri, mikirkan orang. Oh iya, di luar sana mungkin yang di jalan ya kan, tukang becak yang orang bukan sini, mereka ndak kenal, ndak dapat jatah sama sekali, tinggal numpak motor. Kalau melaku golet wong sing durung oli dingin, jadi sedekah jenengan pahalanya gede. Itu sampai saya kadang berpikir melarat kah sombong. Jadi ketika ada sesuatu yang lebih malah ditolak gitu kan, seakan-akan lah wis wareg embuh liyane baik kan, berarti mikirkan sendiri, tidak pernah memikirkan orang lah. Sedangkan kita akan disenangkan oleh Allah, akan dibahagiakan oleh Allah ketika kita mau berbagi menyenangkan orang lain. Lengin uang kan siapa sih ora seneng ketika dia sama sekali belum dapat, misalnya wong sing dalan misalnya, Pak kena daging bunga nemen, terima kasih nemen kan ya. Karena ketika mau berikan ya harus tepat sasaran kepada orang yang benar-benar tidak mampu ya. Misalnya di lingkungan sini perumahan ya semuanya mampu, ya jenengan pasti punya saudara, saya yakin tidak mungkin saudaranya kaya semua, ada saudara yang tidak kaya, dan itu dijadikan momen jenengan nyenengaken saudara panjenengan. Nah, jadi ngoten nggih Pak Haji nggih? Paham nggih? Beban kepala, pembagian kulit sama itu dibagi rata, separuh masyarakat, separuh untuk panitia. Iya. Enggak semua panitia itu, entah itu kaya entah itu, yang penting semua panitia. Gitu aja. Iya sah. Tapi kondisinya, posisinya harus dibukukan, ditulis tahun ini
dapat kepala ini dibagi untuk masyarakat segini, untuk ini. Tujuannya biar merata semuanya, dapat semua. Nanti kalau sudah selesai balik lagi dari awal. Itu loh. Coba itu dilakukan, insya Allah enak jenengan, tidak ribet. Iya, panitia yang resmi, utamanya yang resmi dulu. Iya. Makanya ketika mereka misalkan ada panitia yang tidak resmi, misalkan kondisinya mereka protes, ya sampaikan, jenengan rapat bora melu di panitia, kalau kepingin jadi resmi ketika diundang rapat ya mangkat. Makanya ketika mereka yang bukan panitia resmi ketika rapat tetap diundang di situ ada tulisan NB, ketika rapat tidak datang jangan harap dapat jatah kepala, tidak apa-apa. Iyo, di situ kan tidak masalah, karena tujuannya biar mereka mau disiplin mengikuti aturan. Karena yang menjadikan rusaknya aturan itu mereka, bukan dari panitia yang inti, bukan. Hampir rata-rata panitia yang di lapangan yang pingin menjadi panitia dadakan. Makanya diatur biar disiplin, biar kondisinya benar mengikuti sesuai syariat Islam, dan tidak menganggap bahwa panitia itu merasa memiliki, itu jangan. Dan disampaikan bahwa panitia itu tugasnya untuk melaksanakan amanah daripada titipan orang-orang yang berkurban. Itu loh. Jadi bukan memiliki, salah. Kalau dimaknai memiliki itu salah besar, sing akhirnya berani sekali untuk ngambil sampil, kaki desak, kontol desak, itu berani seperti itu. Dan itu realita di masyarakat. Coba jenengan sih sekali-kali jalan ndeleng misalkan di daerah mana, di pedesaan, di kabupaten, itu kayak gitu. Saya itu menyampaikan ini ya berdasarkan tadi realita dan kepada jamaah saya saja, karena saya tidak kepingin panjenengan ibadah wis apik, wis kesel-kesel kok malah oliye dosa. Jadi biar tetap dapat pahala. Sampun nggih, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa mudah-mudahan kita laksanakan dengan baik dan menjadi hamba Allah yang benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yafina ka fi masjid rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adi bisladik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa habdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyinna bil habbi wa akrima bit taqwa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa balli maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم بارك لك من طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.